Mbak Lina. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya Mbak Lina? SD kan alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah sehat Bu. Sampai saking sehatnya tuh mama papa enak. Sehat dan luar biasa Pak Lina. Baik Mbak Yunan, kali ini kita akan melaksanakan observasi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas bersama siswa. Untuk jam pembelajaran yang akan dicapai anak-anak itu apa? Terima kasih Bu Baris. Jadi sebelum materi ini kita kan bahas materi tentang tekanan. Sebelum kemarin pertemuan sebelumnya kita kan membahas tekanan. Tekanan ada tiga, tekanan pada padat, tekanan pada cair, dan tekanan pada gas. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan pada padat. Ini nanti kita akan belajar sama anak-anak tentang tekanan pada cair. Tujuannya yang pertama nanti anak-anak bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada cair. Dan kalau sudah tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan pada cair, anak-anak bisa menghitung tekanan pada cair dengan menggunakan rumus dari faktor-faktor itu. Kemudian setelah bisa menghitung, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari bagaimana aplikasinya penerapan dalam cair tekanan pada cair. Ada tiga tujuannya. Tujuannya Pak Lina. Kemudian ada pengembangan yang nggak dicapai dari tujuan pembelajaran yang tidak dicapai tadi apa? Tujuan yang tercapai Kita ada tiga gitu. Ya. Dan area pengembangannya apa kira-kira untuk anak-anak? nanti kan tekanannya ini kan luas, penerapannya luas dalam kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak berenang misalnya, itu kan perlu memperhatikan kedalamannya, karena ada semakin dalam dari suatu benda maka tekanannya akan besar. Ya, ketika anak-anak melakukan menyelam di sungai yang sangat dalam itu, tadi penerapannya anak perlu bantu khusus gitu, atau perlindungan badan juga karena tidak besar. Itu lebih ke Aplikasi ya. Jadi di materi ini kita banyak sekali praktikum di mana anak-anak juga, makanya di materi tekanan sudah saya share sebelumnya. Karena nanti praktikum ini sangat antusias karena termasuk roket, nanti kemudian roket. Gitu. Sip ya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, strategi apa saja yang sudah disiapkan untuk pembelajaran? Ya. Dari strategi yang saya siapkan, saya akan membuat dari pengantar dulu. Untuk misalnya materi tentang bahasa padat, saya banyak mengambil benda-benda di masa kita, jadi lebih ke memanfaatkan benda sekitar. Iya, saya gambar ini misalnya, atau kita hubungkan dengan materi biologi. Kenapa bebek itu kakinya itu ada lebih lebar ya, daripada ayam, kenapa seperti itu? Atau misalnya kalau kamu dicubit itu cubitan mana ya, sakit mana yang kecil sama yang besar. Jadi lebih ke memanfaatkan keadaan sekitar. Jadi medianya menggunakan lingkungan sekitar yang terjangkau. Baik Pak Yunan, kayaknya seru sekali ya nanti pembelajarannya pas kegiatan observasi setelah ini akan kita lakukan bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, berdoa mulai. Bintang Leoni Covid. Belajar itu seperti memasukkan air dalam botol. Tahu botol? Botol itu mulutnya bagaimana? Mulut botol kan kecil. Bisa nggak dalam satu tiba langsung dimasukkan? Nggak bisa. Jadi belajar itu seperti memasukkan air dalam botol. Harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Artinya kalau belajar itu sedikit demi sedikit, tidak mungkin semuanya langsung dimasukkan.
Kalian belajar juga seperti itu. Harus tiap hari, rutin ya. Karena kalau belajar hanya pada waktu ulangan, kalau di kuliah itu sistem SKS, apa sistem SKS? Sistem kebut semalam. Jadi 5 bab jaga 1 semalam dan tidur, itu sistem SKS. Itu tidak baik, kurang baik. Jadi sekali lagi, meskipun hanya sebentar, karena belajar itu tidak lama-lama, orang jam 15 menit cukup, asalkan itu konsentrasi, ya. Tidak sambil makan. Pak, saya belajarnya sambil makan. Itu buah apa masuknya? Yang masuk bukan ilmunya tapi apa? Makanannya, gitu ya. Jadi fokus dalam belajar. Kemudian ujung-ujungnya adalah apa itu? Kita harus berprestasi, ya. Mau prestasi akademis boleh, non akademis boleh. Kemarin saya ngantar temanmu Arizal ya ke SMP Trend saya sana mengikuti lomba apa? Tenis meja, keren. Jadi juara 1. Jadi itu contoh ya. Jadi prestasi itu tidak akademis, non akademis seperti Mas Arizal itu juga bagus. Rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari ya, kita sudah membahas tekanan ya. Tekanan kan ada 3, ya. Tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan pada zat padat. Bahwa tekanan pada zat padat itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah gaya, yang kedua adalah luas permukaan. Kenapa silet itu lebih tajam daripada pisau? Kenapa silet itu lebih tajam daripada pisau? Makanya di infotainment semua dikupas setajam silet, kan itu toh? Tidak ada yang bilang semua dikupas setajam pisau, ada. Kenapa? Karena luas permukaannya lebih kecil daripada pisau kan itu. Kemudian ada lagi, ada sepatunya Bu Uma. Kemudian yang satunya sepatunya Parina. Jika kalian diinjak oleh 2 buah sepatunya saya kebakar ini ya. Apa yang membedakan keduanya? Apa? Apa yang membedakan dari kedua buah sepatu ini? Haknya ya. Oke. Jika kalian diinjak oleh kedua buah sepatu ini, sakit mana? Yang A apa yang B? Yang A apa yang B? Yang jawab A acung. Gak apa-apa, skor dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jawab B acung. Nah, jadi kalau kita mempraktekkan menerapkan prinsip tekanan ya, bahwa prinsip tekanan itu kan sebenarnya apa? F itu apa? F itu kan gaya, A itu luas permukaan. Artinya rumus ini ya, artinya rumus ini P itu berbanding lurus dengan F, tapi berbanding terbalik dengan A. Jika F-nya besar, maka P-nya besar. Jika A-nya besar karena berbanding terbalik, maka P-nya kecil. Sehingga dari kedua buah sepatu ini, jika kita injak dengan gaya yang sama, maka akan lebih sakit sepatu yang B. Kenapa? Karena A-nya itu kecil. Kalau A-nya kecil, berarti P-nya besar, lebih sakit. Cubitan kecil dengan cubitan besar, lebih sakit mana? Kecil lah, karena banyak lebih. Oke,
itu prinsip tekanan pada zat padat. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang tekanan pada zat cair. Ya. Pernah menyelam? Pernah berenang? Jika kita berenang pada sungai yang dalam, ya? Apa yang terjadi? Telinganya bagaimana? Tutup begitu. Kemudian kalau saya lebih dalam lagi apa yang terjadi? Telinga pecah. Kenapa itu bisa terjadi? Tekanannya. Pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair. Nah, kita butuh 4 kelompok ya. Kita berhitung aja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti yang angka 1 berkumpul dengan angka 1 gitu ya. Oke, mulai dari Biba, silakan. Kemudian diberi keadaan ABC, kemudian dinyalakan, kemudian isi air, dan nanti lagi mana air yang paling halo, nanti kalau saya bilang apa tuh jadi ya gitu ya, bisa diterima? Hari ini masih malas belajar? Hari ini masih datang terlambat ke sekolah? Hari ini masih mau nyontek dalam ruangan? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil percobaan tadi. Dikerjakan. Kemudian yang terakhir, saya punya gambar ya. Setelah mempelajari materi ini, ya, kalian pilih salah satu. Kamu pilih yang mana? Ada 4 gambar, ya. Silakan dibuka buku tulisnya atau lembaran, boleh, ya. Atau digambar di HP masing-masing, boleh, ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan mulai lain waktu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yunan, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik pembelajaran di kelas bersama anak-anak? Awalnya kan enggak ya, kita mengambil diskusi sudah jalan, kalau sudah jalan, memang awalnya memang agak sulit ya mendapatkan anak-anak karena memang masih terpaku pada materi sebelumnya sebagaimana, sehingga ngomong anak itu perlu motivasi, perlu semangat gitu ya. Ayo terus diingatkan gitu, akhirnya kan anak kan agak. Ketika SD dan sudah disampaikan Pak Yunan, kemudian ada Pak catatan atau refleksi dengan sendiri dari apa yang sudah Anda praktikkan bersama anak.
Untuk catatan saya, karena ini kegiatan praktikum itu di dalam persiapan, ya, persiapan bahan bahannya itu bisa dulu kemudian kalau tidak tidak memakan waktu yang terlalu lama. Molor gitu Pak ya. Terus kemudian fasilitasnya juga kita juga terkendala jaringan, sinyal, ya. Itu manusiawi juga ya. Faktor-faktor itu yang di luar juga. Seperti kan ada kita pakai jadi ya visual, karena yang saya buat kita dari Canva kan punya kirim ke saya, terus kendala sinyal juga punya presentasi kendala itu juga. Jadi ada opsi A, opsi B. Kalau opsi A nggak bisa lanjut ke opsi B gitu Pak ya. Tadi Pak Jonan sudah melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian ada Pak rencana tindak lanjut dengan dari apa yang sudah Jonan refleksikan tadi, biar pembelajarannya itu kedepannya itu lebih baik lagi. Untuk tindak lanjut kita banyak ini menerapkan materi ini dalam pembelajaran. Tindakannya apa, materi tindakannya apa, sehingga anak itu perlu tahu tidak hanya secara teori tapi secara penerapan bagaimana. Mungkin ada lagi Pak RTL lain atau apa rencana dengan yang lain biar anak-anak itu lebih greget atau lebih gimana ya, kalau praktik kan anak itu ada yang bosan atau apa. Ya, itu ya kita fokuskan saja kegiatan itu memfokuskan. Baik Pak, secara keseluruhan praktik pembelajaran dengan tadi sudah baik, anak-anak juga sudah semua juga aktif dalam pembelajaran. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi dan tetap semangat. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan observasi pembelajaran, di mana dalam pembelajaran tersebut memasukkan unsur budaya positif, pendidikan sosial emosional, kompetensi sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.